Salam kawan-kawan semuanya. Ya, kemarin seseorang kawan memberitahu saya, meminta saya untuk menanggapi suatu pembodohan dan penipuan publik secara besar-besaran yang sudah dilakukan oleh seorang yang mengaku dirinya sebagai sang debater atau Rudy Yohanes. Ya. Jadi Rudy Yohanes ini sudah melakukan pembohongan dan penipuan besar-besaran melalui diskusinya dengan salah seorang muslim yang bernama Zulkifli M. Abbas. Ya. Dalam perdebatannya dengan Zulkifli M. Abbas, Rudy Yohanes melakukan penipuan publik, pembohongan terang benderang. Nah, itu yang oleh teman saya diminta untuk, ini penting. Mas Donald tolong ditanggapi, ini penting katanya. Nah, baik, sebelum kita menanggapi lebih lanjut, kita simak cuplikan videonya ya. Jadi cuplikan video ini saya dapat dari channel Layar Teologi ya. Saya cuplik beberapa menit, 1 menit sekian detik dari channel Layar Teologi. Ya. Silakan teman-teman diperhatikan baik-baik videonya berikut ini. Apakah Sang Pencipta yang mengutus para nabi itu pernah menjadi mayat? Pertama, saya akan menjelaskan Tuhan yang saya sembah itu adalah Allah yang hidup. Saya bukakan di Yeskiel 33 ayat 11. Katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Artinya di sini Allah yang saya sembah itu mengakui dia hidup. Setelah itu kita buka Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat dan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi di sini baik perjanjian lama maupun perjanjian baru tetap mengatakan itu Allah yang hidup. Dan ucapan Yesus sendiri di Yohanes 6 ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Jadi Yesus itu mengatakan bahwa Bapa atau Tuhan yang kami sembah itu adalah Allah yang hidup. Nah, pertanyaan si Zulkifli, apakah Tuhan yang kami sembah itu pernah menjadi mayat, kan demikian. Saya berkata bahwa Tuhan yang saya sembah tidak pernah menjadi mayat. Sekalipun kalian ada ayat mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib. Dan yang menurut pandangan saya bahwa kematian Yesus di kayu salib atau itu tidak adalah sesuai dengan Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Yang dimaksud di situ seperti kita ya. Baik kawan-kawan ya. Pertanyaan Pak Zulkifli M. Abbas adalah, apakah Allah Sang Pencipta yang mengutus para nabi itu pernah menjadi mayat? Artinya apakah Allah yang mengutus para nabi dan tertulis di kitab-kitab perjanjian lama itu pernah mati atau pernah jadi mayat? Ya. Nah, menyikapi pertanyaan dari Bapak Zulkifli M. Abbas itu, Rudy Yohanes berusaha menggiring opini untuk menunjuk kepada Yesus. Jadi yang ditanya oleh Pak Zulkifli M. Abbas sebenarnya adalah Sang Maha Pencipta yang mengutus para nabi. Tetapi jawaban Rudy Yohanes menggiring bahwa Sang Pencipta yang mengutus para nabi itu adalah Yesus. Nah, yaitu dengan Rudy Yohanes mengutip ayat Yeskiel 33 ayat 11, Ibrani 9 ayat 14, dan Yohanes 6 ayat 57 yang tadi disampaikan melalui video itu ya. Nah teman-teman, apa yang dilakukan seorang Rudy Yohanes ini jelas upaya pemelintiran. Zulkifli M. Abbas bertanya, apakah Sang Pencipta yang mengutus para nabi itu pernah jadi mayat? Nah, Rudy Yohanes berusaha membuktikan bahwa Sang Pencipta yang mengutus para nabi itu adalah Allah yang hidup.
Jadi tidak pernah jadi mayat, tidak pernah mati. Kemudian Rudi Yohanes menunjuk Yehezkiel 33 ayat 11, Ibrani 9 ayat 14, dan Yohanes 6 ayat 57. Nah, sebelum lanjut kita lihat dulu ayatnya ini. Di Yehezkiel 33 ayat 11 itu tertulis demikian. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Dan seterusnya ya. Jadi kalau teman-teman buka di Alkitab terbitan LAI ini ya, Yehezkiel 33 ayat 11 disebutkan Tuhan Allah. Nah, kata Allah di situ A-nya huruf besar, L-nya huruf besar, L-nya huruf besar, A-nya huruf besar, H-nya huruf besar. Jadi Allah semua ditulis dengan huruf besar. Nah, itu menunjuk kepada Yahweh atau Yod-He Vav-He, YHWH. Nah, jadi Yehezkiel 33 ayat 11 ini bukan bicara tentang Yesus, tapi bicara tentang Allahnya orang Israel, yaitu Yahweh. Jadi di ayat ini dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Jadi Allah yang hidup itu, yang tidak mati itu adalah Yahweh, bukan Yesus. Kemudian kita lihat yang di Ibrani 9 ayat 14 juga. Ibrani 9 ayat 14. Juga ada kata Allah yang hidup ya. Demikian ada tertulis. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, Allah yang hidup ini berbicara tentang Allahnya Yesus, bukan tentang Yesus. Lagi, Yohanes 6 ayat 57 ya. Rudi Yohanes menyajikan Yohanes 6 ayat 57. Di situ juga tertulis Bapa yang hidup itu. Demikian, saya bacakan ya ayatnya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Dan seterusnya ya. Ini perkataan Yesus di Yohanes 6 ayat 57. Yesus berkata, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Jadi Bapa yang hidup itu Bapaknya Yesus, Allahnya Yesus. Yesus adalah utusannya. Bapa yang hidup di dalam Yohanes 6 ayat 57 ini bukan Yesus. Bapa yang hidup adalah yang di dalam Yohanes 20 ayat 17. Di depan Maria Magdalena, Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi jelas Bapa yang hidup dimaksud dalam Yohanes 6 ayat 57 ini bukan Yesus, tapi Bapa yang mengutus Yesus. Allahnya Yesus ini. Nah, sehingga ketika Rudi Yohanes memamerkan Yesaya 33 ayat 11, Ibrani 9 ayat 14, Yohanes 6 ayat 57. Ini sama sekali bukan bicara tentang Yesus, tapi tentang Allahnya Yesus. Namun dengan liciknya dia berusaha menggiring opini kepada pendengarnya bahwa ini Allah yang hidup, Bapa yang hidup. Loh, berarti Yesus tuh hidup. Yesus tuh Allah yang hidup. Nah, ini benar-benar pembodohan, ngawur banget ya. Penyesatan, penipuan publik lebih tepatnya. Karena ayat itu bukan bicara tentang Yesus adalah Bapa itu atau Yesus adalah Allah yang hidup itu, tidak. Allah yang hidup, yang tidak bisa mati dan tidak pernah mati itu, yang tidak pernah jadi mayat itu, itulah yang di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan,
dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Allah yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dan suaranya tidak pernah didengar manusia. Dia tidak takluk kepada kematian. Tidak takluk kepada maut dikatakan di sini. Tidak bisa mati. Itu bukan Yesus. Itu bicara tentang Allahnya Yesus. Nah, jadi ketika kitab-kitab perjanjian lama berbicara tentang Allah yang hidup, itu Allahnya Yesus, itu bukan Yesus. Di dalam Mika pasal 5 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa Yahweh, ya, di ayat 1-nya dikatakan bahwa seorang anak akan lahir di Bethlehem Efrata. Itu menunjuk kepada Yesus. Kemudian di ayat 3, Mika 5 ayat 3 dikatakan, anak itu akan datang dengan kemegahan nama Yahweh, Allahnya. Anak itu adalah Yesus. Jadi Yesus akan datang dalam kemegahan nama Yahweh, Allahnya. Jadi Allah yang hidup yaitu Yahweh itu adalah Allahnya Yesus. Yang dalam Yohanes 20 ayat 17 di depan Maria Magdalena Yesus berkata, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Juga di dalam kitab Wahyu 3 ayat 12 yang oleh Yesus disebut sebagai Allahku, 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 Allahku. 4 kali dikatakan di situ. Allahku, 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 Allahku. Itu Allahnya Yesus. Itu yang tidak takluk kepada maut atau tidak bisa mati. Tidak pernah jadi mayat. Bukan Yesus. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan sedikit cuplikan videonya. Betapa nekatnya sang debater alias Rudy Yohanes menyebarkan ajaran palsu yang sangat tidak alkitabiah. Berikut ini kita dengarkan cuplikannya lagi. Lanjutannya ya. Saya tetap berpedoman kepada Matius tadi, di mana dikatakan bahwa sama seperti Nabi Yunus di dalam perut ikan 3 hari, demikian juga anak manusia. Itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Mau ada Kristen suka kepada saya, mau ada Kristen memusuhi saya karena ayat itu, saya tetap berdiri teguh pada pendirian saya. Yesus tidak pernah mati secara fisik. Ya, sama seperti dibaptis, Rasul Paulus mengatakan, orang dibaptis tidak pernah mati secara fisik. Tidak pernah itu. Itulah yang mau dijelaskan Rasul Paulus. Memang dikatakan kalau tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Betul. Orang melihat Yesus dari luar goa, wah sudah diturunkan, mati, dimasukkan ke dalam goa, dikubur. Itu mati kan? Sesudah itu dilihatnya bangkit. Oh hidup, berarti bangkit begini. Dari dalam kubur Yesus tidak pernah mati. Jadi ada dua wilayah ya, wilayah dalam kubur dan wilayah luar kubur. Semua kalimat ungkapan yang mengatakan Yesus mati dan bangkit itu dari luar kubur. Tidak dari dalam kubur, kecuali pada saat itu dipasang CCTV dan kita lihat Yesus mati, dikabarkan misalnya jam modern sekarang, betul, maka saya akan meninggalkan Tuhan seperti itu Tuhan yang mati. Ini ucapan saya. Jika betul Tuhan Yesus itu mati di dalam itu tidak seperti Yunus, saya tinggalkan Tuhan itu. Berarti kau bukan Tuhan, bisa mati. Ya, sahabat-sahabatku, kita lanjut ya. Rudy Yohanes mengatakan bahwa Yesus yang adalah Tuhan itu tidak pernah jadi mayat. Tidak pernah mati secara fisik. Ya, jadi dia mencomot Matius 12 ayat 40 tentang kisah Yunus ya. Kemudian tadi Yohanes 10, dia berargumen bersilat kata sedemikian rupa untuk mendukung imajinasi khayalannya bahwa menurut Alkitab Yesus tidak pernah mati atau tidak pernah jadi mayat. Sehingga dia nyomot-nyomot ayat Alkitab untuk membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mati atau jadi mayat. Mengapa dia berpikir begitu? Karena dia menafsirkan bahwa Yesus adalah Allah yang disebut di Yehezkiel 33 ayat 11 tadi. Yesus adalah Allah yang disebut sebagai Allah yang hidup di Ibrani 9 ayat 14. Yesus adalah Bapa yang hidup yang disebut dalam Yohanes 6 ayat 57 tadi. Karena Rudy Yohanes berpikir bahwa Yesus adalah Yahweh di perjanjian lama.
Maka ketika di Perjanjian Baru ada ayat Yesus itu mati, oleh Rudi Yohanes berusaha dibantah ayat-ayat ini dengan cara mencomot Matius 12 ayat 40, Yohanes 10 tadi juga, untuk mengatakan bahwa Tuhan saya tidak pernah mati, tidak pernah jadi mayat. Sahabat-sahabatku, siapapun orang yang jujur hatinya dan tulus membaca ayat Alkitab akan mendapat pemahaman yang jelas bahwa apa yang disampaikan oleh sang debater atau Rudi Yohanes ini jelas adalah sebuah bentuk public deception atau pembohongan dan penipuan publik. Teman-temanku, siapapun kita atau Anda atau Rudi Yohanes atau siapapun orang yang mau menolak kematian Yesus Kristus, silahkan. Bahkan mau mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu tidak pernah mati, tidak pernah jadi mayat, silahkan. Tapi ketika Anda atau ada seseorang nekat mengajarkan dengan memakai ayat-ayat Alkitab, mencomot-comot ayat Alkitab untuk membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mati, tidak pernah jadi mayat, maka ini adalah pembodohan dan penipuan besar-besaran. Sekali lagi ya, perhatikan baik-baik. Jika Anda atau siapapun orang, termasuk Rudi Yohanes, mau menyebarkan ajaran bahwa Yesus tidak pernah mati dan tidak pernah jadi mayat, dengan tanpa pakai dasar Alkitab, silahkan. Sekali lagi, silahkan Anda mau mengatakan Yesus tidak pernah mati, Yesus tidak pernah jadi mayat, tanpa mencuplik-cuplik ayat Alkitab, silahkan. Tapi ketika Anda atau ada seseorang yang mencomot atau memakai teks-teks Alkitab untuk membuktikan atau untuk mendukung argumennya, mendukung ajarannya bahwa Yesus tidak pernah mati dan tidak pernah jadi mayat, maka Anda, Rudi Yohanes dan siapapun Anda adalah seorang penipu dan pembodohan publik. Mengapa? Karena tidak bisa Anda mencomot-comot ayat Alkitab untuk membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mati dan tidak pernah jadi mayat. Sementara ada bukan 1, 2, atau 3. Ada banyak ayat di dalam Alkitab yang tegas mengatakan bahwa Yesus pernah mati. Yesus pernah jadi mayat. Nah, jadi di dalam 1 Korintus 4 ayat 6 kita diingatkan, jangan melampaui yang ada tertulis. Jadi di Alkitab ketika bicara tentang kematian Yesus, itu ada tertulis. Bukan 1, 2, tapi ada banyak ayatnya. Yesus pernah jadi mayat. Itu ada banyak, bukan 1, 2, 3 ayat, ada banyak. Saya berikan beberapa ya. Teman-teman nanti silakan baca sendiri. Ayat Alkitab begitu jelas menyebut Yesus jadi mayat. Misalkan di Matius 27 ayat 58, di Markus 15 ayat 43, Markus 15 ayat 46, Lukas 23 ayat 52, Lukas 23 ayat 55, Lukas 24 ayat 3, Yohanes 19 ayat 33, Yohanes 19 ayat 38, Yohanes 19 ayat 40, Yohanes 19 ayat 42, Yohanes 20 ayat 12, Yohanes 21 ayat 14, dan lain sebagainya. Ayat itu tegas mengatakan mayat Yesus. Jadi adalah pembualan besar-besaran, penipuan terang benderang jika ada orang ngotot mengatakan bahwa menurut Alkitab Yesus tidak pernah jadi mayat. Itu penipuan publik. Kalau Anda mau bicara dari luar Alkitab, dari dasar-dasar non-Alkitabiah, silahkan.
Tapi kalau bicara secara Alkitab kemudian Anda mengajarkan bahwa Yesus tidak pernah jadi mayat, maka ini benar-benar penipu besar. Yang dalam Amsal 30 ayat 6 dikatakan, jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta atau penipu. Ya. Jadi sahabat-sahabatku, apa yang dilakukan orang seperti Rudi Yohanes ini sudah sangat keterlaluan sebenarnya. Dia mengaku Kristen, mengaku debater Kristen. Ternyata dia sendiri tidak percaya kesaksian-kesaksian yang ada tertulis di Alkitab. Bahwa Yesus pernah mati, pernah jadi mayat. Di Wahyu 1 misalkan ayat 17-18 itu perkataan Yesus sendiri. Aku telah mati. Wahyu 1 ayat 17-18. Aku telah mati. Oleh Rudi Yohanes bilang, oh itu cuma tidur. Tidak mati beneran. Nah, jadi 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang ada tertulis. Ya kalau ada tertulis di Alkitab Yesus mati ya sudah. Berarti menurut Alkitab Yesus mati. Jika Alkitab mengatakan bahwa Yesus jadi mayat, ya berarti menurut Alkitab Yesus jadi mayat. Nah, jadi yang jadi mayat itu Yesus. Bukan Allah sang pencipta yang mengutus para nabi di perjanjian lama, bukan. Tadi pertanyaan Pak Zulkifli M. Abbas adalah, apakah pencipta yang mengutus para nabi itu pernah jadi mayat? Jawabannya jelas tidak pernah. Yang jadi mayat itu Tuhan Yesus, bukan Tuhan Allah yang hidup itu. Loh, Tuhan Yesus bukan Tuhan Allah? Ya bukan. Ya, maka di Alkitab di dalam 1 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, Allah membangkitkan Tuhan. Allah yaitu Sang Maha Pencipta itu, yang oleh Yesus disebut sebagai Bapa, itulah yang membangkitkan Tuhan Yesus. Loh, Yesus Tuhan? Iya. Tapi bukan Sang Maha Pencipta. Nah, beberapa teman-teman mulai bingung kan? Tuhan kok bukan Sang Maha Pencipta? Iya. Ingat, di Alkitab ya, sebenarnya ini sudah sering saya bahas di pembahasan video-video yang terdahulu. Buat Tuhan Yesus, itu maknanya adalah Tuan Yesus. Loh, Tuan dan Tuhan beda kan? Nah, itu kan menurut pikiran Anda yang belum paham. Baik kata Tuhan maupun Tuhan yang ada di Alkitab, ya, yang di Alkitab ya, bukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi di dalam Alkitab. Kata Tuhan dan Tuan itu berasal dari bahasa Yunani Kyrios atau bahasa Inggris Lord. Jadi Tuhan Yesus itu sama artinya dengan Tuan Yesus atau Lord Yesus. Loh, Tuhan kok mati? Iya, wong Lord kok. Kalau bahasa Jawa itu Gusti. Gusti Pangeran Diponegoro mati kok ndak apa-apa. Gusti Ayu Putri mati nggak apa-apa. Gusti Prabu Kertanegara mati nggak apa-apa. Gusti Yesus mati kok protes? Kan sama-sama Tuan, sama-sama Gusti. Gusti Allah mati. Nah, ini yang nggak ada. Gusti Yesus beda dengan Gusti Allah. Tuan Allah beda dengan Tuan Yesus. Nah, sahabat-sahabatku, saya belum tahu ya apakah di dalam perdebatan dengan Pak Zulkifli M. Abbas itu, Pak Zulkifli M. Abbas sudah memahami juga bahwa kata Tuhan yang ada di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, itu berbeda maknanya dengan kata Allah. Sebelum lanjut, saya berikan sebuah ilustrasi, analogi ya teman-teman, untuk mempermudah pemahaman. Kalau kita mau membicarakan sesuatu tema, itu sebenarnya kan kita harus ngerti dulu, memahami dulu
makna-maknanya. Jadi misalkan berkata membahas tentang ketuhanan Yesus. Yesus adalah Tuhan, itu apa maknanya? Kalau belum ngerti ya jadinya bisa kisruh nanti. Nggak ketemu malah debat kusir, nggak nyambung. Saya beri contoh. Kata manuk, ya. Manuk kalau orang Jawa itu artinya burung. Manuk doro, manuk garuda, burung. Tetapi kalau di Medan itu ada manuk goreng, manuk panggang, manuk bakar. Itu maksudnya bukan burung goreng, burung bakar. Soto manuk bukan soto burung, bukan. Tapi manuk di Medan artinya adalah ayam. Jadi manuk versi Jawa dengan manuk versi Medan itu berbeda maknanya. Atau di Bali ada kata gedang. Di Jawa juga ada kata gedang. Nah, gedang versi Bali dengan gedang versi Jawa berbeda maknanya. Di Jawa gedang itu pisang. Di Bali gedang itu pepaya. Sama-sama buahnya, tapi beda barangnya. Maka di Bali kalau dibilang gedang goreng, ini harus dipikir dulu apa maksudnya gedang goreng ini. Pisang digoreng enak, tapi pepaya digoreng tidak lazim, ya. Nah, jadi tanpa memahami makna gedang yang sebenarnya maksudnya sedang bicara gedang versi Bali atau gedang versi Jawa, maka orang bisa berantem kalau belum paham. Begitupun ketika bicara tentang manuk. Ini manuk menurut Jawa atau manuk menurut Medan. Nah, itu sebagai analogi atau ilustrasi, ya. Ketika kita bicara tentang kata Tuhan yang ada di Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, itu harus hati-hati. Karena di 1 Korintus 8 ayat 5, Rasul Paulus mengatakan, memang ada banyak yang bisa disebut Allah dan Tuhan, baik di sorga maupun di bumi. Dan di ayat 6-nya Paulus mengatakan, namun bagi kita, jadi bagi orang Kristen, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi Allah yang adalah sumber segala sesuatu itulah yang disebut sebagai Bapa. Bukan Yesus. Dan satu Tuhan saja atau satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Yang melaluinya segala sesuatu dijadikan. Ya. Jadi Tuhan Yesus dengan Allah Bapa itu beda. Nah, kalau orang belum memahami ini, ketika bicara tentang Tuhan Yesus yang ada di Alkitab, jadinya bisa bingung. Saya berikan ilustrasi. Jadi Tuhan dan Allah di Alkitab itu adalah gelar, ya. Saya berikan ilustrasi gelar, misalkan presiden itu gelar. Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Presiden Donald Ignatius, Presiden Penerbit Borobudur Indonesia Publishing. Saya dulu pernah jadi Presiden Direktur Penerbit Borobudur Indonesia Publishing. Zaman sekarang Jokowi Presiden Republik Indonesia. Sama-sama presidennya. Ada juga misalkan Presiden MNC Group. Siapa misalkan Koirul Tanjung atau siapa itu, ya. Presiden MNC Group. Presiden Republik Indonesia, Presiden Penerbit Borobudur Indonesia Publishing. Presiden semua ini. Tetapi Donald Ignatius bukan Joko Widodo. Beda ini. Sama presidennya tapi beda. Yang satu presiden negara, yang satu cuman presiden penerbit kecil. Nah, kembali ke kata Tuhan. Tuhan Allah atau Tuan Allah sama maknanya. Lord God, ya. Tuhan Allah itu Yahweh, Allahnya Yesus. Kalau Tuan Yesus atau Tuhan Yesus itu utusan Allah.
Jadi berbeda. Nah, kalau sekali lagi ya, saya belum tahu apakah yang berdebat dengan sang debater atau dengan Rudi Yohanes itu, yaitu Bapak Zulkifli M. Abbas, sudah memahami makna kata Tuhan yang berbeda dengan kata Allah yang ada di Alkitab Perjanjian Baru. Sudah paham atau belum, saya tidak tahu. Tapi kalau teman-teman nonton perdebatan yang lebih panjang itu antara Zulkifli M. Abbas dengan Rudi Yohanes dalam video-video yang lain ya, itu sering terjadi nggak nyambung. Jadi debat kusir jadinya. Pak Zulkifli M. Abbas mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nah, padahal di Alkitab jelas dikatakan Yesus itu guru dan Tuhan. Sedangkan Rudi Yohanes juga ngotot Yesus itu Tuhan, tapi dalam pikirannya Rudi Yohanes Tuhan ya Allah itu sendiri. Ini jadi kacau kalau begitu caranya. Sama-sama tidak ngerti. Baik Rudi Yohanes belum memahami dengan betul makna kata Tuhan yang ada di Alkitab. Begitupun dengan lawan debatnya. Sepertinya ya, saya tidak menuduh. Tapi sepertinya Pak Zulkifli M. Abbas kayaknya juga belum membedakan dengan tegas perbedaan makna kata Tuhan dengan Allah yang ada di Perjanjian Baru. Ya, sebagai tambahan teman-teman, Tuhan dengan Allah yang ada di Perjanjian Baru ini beda dengan kalau kita sore-sore mendengar azan maghrib ya. Ada kata la ilaha illallah. Diterjemahkan di situ tiada Tuhan selain Allah. Itu sebenarnya kurang tepat terjemahannya. Kalau kita benar-benar mengacu kepada bahasa yang benar ya, yang asli ya. La ilaha illallah. La itu tidak ada. Ilah tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. La ilah tidak ada sesembahan lain selain Allah. Itu harusnya terjemahannya. La ilaha illallah bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan. Harusnya tidak ada ilah lain selain Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, bahasa Arabnya bukan la ilaha illallah, tapi la rob illallah. Sebab Tuhan itu setara dengan rob kalau bahasa Arab. Jadi la rob illallah itu artinya tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau la ilaha illallah itu artinya tidak ada ilah lain selain Allah. Nah, kalau orang belum memahami pemahaman-pemahaman yang sederhana seperti ini saja, belum mengerti ya, maka ketika berdebat dengan lintas agama ya, jadinya bisa nggak nyambung. Ya, seperti orang itu tadi saya kasih ilustrasi. Orang debat tentang manuk. Yang satu berpikir manuk itu burung karena dia orang Jawa. Yang satu lagi berpikir manuk itu ayam karena dia orang Medan. Ketemu debat. Manuk goreng, wah nggak enak manuk goreng. Lebih enak ayam goreng. Loh ya ayam itu ya manuk. Ya nggak bisa. Ayam beda dengan manuk. Manuk itu burung, ayam itu ayam. Loh, ini kan orang yang nggak ngerti ya. Orang Medan ayam itu artinya manuk itu artinya ayam. Ya, jadi kalau belum memahami jadi bisa debat kusir. Baik sahabat-sahabatku, kita kembali ke tadi ya. Bahwa apa yang disampaikan oleh Rudi Yohanes bahwa Yesus tidak pernah mati dan tidak pernah jadi mayat. Ini jelas adalah pembodohan dan penipuan publik. Ini sebuah sikap yang melampaui yang ada tertulis di Alkitab. Di mana Alkitab mengatakan 1 Korintus 4:6 jangan melampaui yang ada tertulis. Jadi Yesus jadi mayat itu ada banyak ayatnya tertulis begitu jelas. Maka jika ada orang yang nekat mengatakan Yesus tidak pernah jadi mayat, maka dia jelas menyebarkan ajaran yang tidak Alkitabiah. Jelas ya. Dia adalah guru palsu. Kalau dia menjadi pengajar, maka orang-orang model Rudi Yohanes ini kalau sampai dia menjadi guru atau pengajar, maka dia akan menjadi guru-guru palsu. Pengajar-pengajar sesat. Karena dia mengajarkan ajaran yang berbeda dari Alkitab. Baik, saya akan tutup dengan satu ayat terakhir ya. Yaitu di 1 Korintus 2 Korintus 11 ayatnya yang keempat. 2 Korintus 11 ayat 4 dikatakan demikian.
Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi ada Injil yang lain, ada roh yang lain, juga ada Yesus yang lain daripada yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, Yesus yang diajarkan Alkitab adalah Yesus yang mati, yang pernah jadi mayat. Nah, sedangkan yang dikabarkan oleh Rudi Yohanes adalah Yesus yang lain, bukan Yesus yang Alkitabiah. Baik, terima kasih sahabat-sahabat. Sekian dulu untuk seri ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Shalom.